Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kembali Channel yang banyak memberi inspirasi, motivasi, juga informasi. Hari ini saya sedang berada di Troulan, tepatnya di Desa Wonorejo, rumah Sis Nelly. Perlu diketahui bahwa Sis Nelly merupakan ketua KPD Kabupaten Mojokerto. Bareng bersama Pasar yang saya hormati. Ini sebagian saya tulis aspirasi dari teman-teman, sekaligus unek-unek barangkali ada yang kurang, nanti monggo bisa disampaikan. Barangkali hari ini ada yang ingin menyampaikan sepatah dua kata, mohon saya persilahkan, monggo angkat tangan. Ada yang sudah menunggu. Tahu hasil kerja jenengan sudah terbukti kiprah jenengan. Cuma mohon maaf Gus, di bidang ini jenengan, mohon maaf saya bukan menggurui Gus. Ini diskusi sesuai yang saya sampaikan Bunda Nelly. Di sini sangat berbeda 180 derajat Gus. Yang awalnya jenengan di bidang sosial, sekarang jenengan sudah masuk ke bidang politik. Mohon maaf, di bidang sosial kalau jenengan berkiprah sinten sing wonten negara, insya Allah tidak ada. Oke. Walaupun nur sewu, walaupun sudah ada sedikit salah pun sinten sing wonten negara di bidang sosial. Mohon maaf, kalau di bidang politik Gus, di belakang jenengan ini kemeruduk Gus. Di belakang jenengan itu kemeruduk. Mohon maaf, kita ambil contoh. Siapa ulama yang masuk ke dalam dunia politik, mohon maaf, yang tidak tragis? Maaf guru saya, mohon maaf Gus Dur, beliau tidak punya niatan negatif. So akhirnya berakhir tragis di bidang politiknya. Saya berani. Sebenarnya sebelum jenengan saya juga mempertanyakan itu kepada diri saya sendiri. Bukan berarti saya menutup mata dengan apa yang terjadi di sekitar saya. Justru itu yang menjadi pengawasan saya, bahwa di dalam politik itu tidak ada privilege, tidak ada keistimewaan. Siapapun bisa naik dan siapapun bisa turun. Wis opo derajate semoga iso. Jadi istilahnya apa nggih? Sajane tidak signifikan menyebut saya sebagai apa nggih bagian dari mubalek misalnya, terus kemudian punya privilege ngomong soal politik buat. Yang pertama, yang kedua, politik itu harus berbeda. Karena sebelum ini jangankan untuk berkecimpung, masuk saja nggak boleh. Sama bapak saya diminta untuk fokus di bidang ekonomi, fokus di bidang sosial. Kenapa? Saya berpikir bahwa itu untuk mengasah istilahnya ketajaman dan kepekaan diri saya terhadap orang-orang yang ada di sekitar saya. Sudah. Itu dulu. Yang kedua, justru kritik-kritik seperti ini yang saya harapkan dalam 5 tahun ke depan. Masukan-masukan seperti ini yang saya butuhkan dalam 5 tahun ke depan. Karena ini akan membangun kemawasan dalam diri. Hati-hati loh Gus. Oh gitu. Matur nuwun. Kenapa ya? Itu tadi karena
Di dalam politik ini jangankan orang buruk, orang baik saja itu bisa ditampakkan buruk. Yeah. Saya dulu sempat gamang itu tanya kepada Bapak, pulau ini pun benar-benar kepingin kak balik musuh kok, apa tidak propaganda politik. Dia cek Rona bahwa di dunia ini untuk punya musuh itu tidak perlu garai. Kan Nabi itu kurang apa? Dicepai musuh berpengeran. Jadi saya tidak akan menolak orang-orang yang menolak keberadaan saya, tapi setidaknya itu akan menjadi istilahnya cara belajar baru bagi saya untuk melihat masyarakat. Tapi kalau misalnya dibilang bahwa kemarin-kemarin itu tidak ada yang berani negor saya, tidak juga. PCNU itu punya yang namanya Syuriah, punya yang namanya Mustasyar. Saya tidak perlu menyebutkan bagaimana mereka ketika rapat ditegur gitu, ini. Tapi itu berhenti di dalam ruangan. Itu aja yang menyebabkan di luar itu tampaknya seperti gayeng-gayeng saja. Saya sudah berkali-kali harus menjelaskan dengan menggunakan argumen-argumen yang baik terkait dengan sisi-sisi baik dari apa yang saya lakukan kepada beliau-beliau. Tapi kalau memang di politik kan kadang-kadang yang memberi masukan, yang memberi kritikan, dalam tanda kutip, misalnya kebohongan pun misalnya saya anggap sebagai kritikan, itu hampir semua lapisan masyarakat bisa. Dan justru itu yang saya inginkan. Kenapa? Karena jauh kayak terjadi sakinah. Yang saya budayakan itu adalah tidak langsung percaya dengan laporan direktur, tidak langsung percaya dengan laporan manajer. Dilaporkan bahwa pelayanan sudah meningkat segini, turnover dari pelayanan IGD segini. No, saya turun ke IGD. Jagrek. Mendengarkan langsung keluh kesah dari dan dokter. Jangan dipikir dokter gak ngeluh. Jangan dipikir dokter gak ngeluh. Sangat membayangkan ruang IGD itu adalah tempatnya orang panik. Duduk pasien itu dokter itu panik. Ada 3 orang masuk, semuanya kritis. Mana yang harus ditriase dulu? Ini dokter bermain dengan nurani. Jangan dipikir mudah memutuskan, nek iki tak demuk iki mati. Nek iki sing tak demuk, ono kemungkinan mati karo. Maka saya berpilih untuk menyelamatkan yang kemungkinan ada hidupnya. Ini dilema moral luar biasa seorang dokter. Jadi kan mungkin tidak pernah lihat dokter mojok di IGD sambil nangis, itu mungkin saya sendiri. Hanya gara-gara triase. Kecelakaan bus masuk bareng 4 orang terluka berat, triase. Mana yang harus didahulukan? Karena dokternya cuma 3. Ini dilema-dilema moral yang saya hadapi setiap hari. Jadi kenapa nih? Kalau sekedar terus kemudian di IGD itu saya hanya agak menjadi pemimpin, maka dua-duanya salah. Ya salah, gak ngerti penggaweannya dokter ya salah, gak ngerti panik pasien. Tapi coba menyelami 2 titik. Gejok nopo niku kok sing dididik kok. Saya harus dengan sabar menjelaskan kepada pasien tentang kenapa dokter harus memilih seperti itu. Kenapa dokter harus melakukan seperti itu. Dan saya juga harus sabar melayani keluhan dokter. Dicaci maki oleh pasien, digeremengi oleh podo-podo dokter. Jangan dipikir dokter kerja bareng terus pasien mati baru ya wis lah wis pasien mati bohong. Beruangan itu geger. Lah apa sih kok jahit bang sing kono dhisik anu ngene. Karena apa? Ya itu tadi terbawa suasana yang sangat tegang. Maka ini saya menganggap dunia politik itu adalah IGD-nya rumah sakit.
saya yakin suasana harmoni di IGD itu bisa berbentuk. Tapi memang yang paling utama itu adalah tentang komunikasi. Kenapa selama ini masyarakat mencaci pemimpin gerbong masyarakat itu? Ya karena ada sumbatan komunikasi. Maka yang saya harus concern di awal itu adalah manajemen komunikasi. Dan saya butuh teman-teman seperti ini, bolo-bolo relawan, karena bisa saya titipi terkait dengan informasi-informasi. Sama ngomong-ngomong bolo sampean, Mbak, pemerintah ini punya program gini. Kendalanya itu regulasi A, undang-undang B, aturan C, sehingga ini belum bisa dilaksanakan. Jenengan juga sama, kenapa kok ini belum tersentuh? Sampaikan saja. Maka ini saya sudah siap-siap untuk bikin dengan tim media saya dan Mbak Vina membentuk satu hotline besar nanti bernama Curhat Rakyat. Maksudnya curhat rakyatnya kok pulang ke rakyat. Jadi mangke sing curhat itu mboten sampai. Demikianlah acara ngopi bareng antara KGB dan Gus Sakdullah Sarofi di rumah Sisneli, Desa Wonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Pada malam hari ini intinya yaitu komunikasi, sehingga pada pertemuan sore hari ini acara diisi dengan acara dialogis, yaitu saling curhat, saling menyampaikan unek-unek dan lain sebagainya. Dan Gus Sakdullah berharap acara semacam ini bisa berlanjut sampai 5 tahun di kepemimpinannya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.